Yang keempat Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bin Sibti Harun. Ini adalah Yahudi asalnya, Bani Israel. Sofiyah itu keturunan Nabi Harun bin Imran. Karena Abu Said bin Nadir, bapaknya Sofiyah itu adalah kepala suku Bani Nadir. Bani Nadir itu golongan Yahudi di Madinah itu, satu Bani Nadir, dua Bani Quraizoh. Bani Israel yang diam di Madinah itu dua. Nah, kepala sini berantem terus nih. Sebelum Rasul datang ke Madinah itu yang dua tuh berantem terus. Jadi ada 4 suku yang terkenal di Madinah. Suku Madinah asli Aus dengan Khazraj. Itu pasti ada ya. Terus suku Yahudi dua lagi, namanya Bani Nadir dengan Bani Quraizoh. Itu perang terus. Kalau nggak salah Bani Nadir itu sekutunya adalah Aus dari suku Madinah asli, Quraizoh bersekutu dengan Khazraj. Jadi setiap Aus berperang dengan Khazraj, ini ngebantu Bani, saling perang. Nah, itu berhenti setelah Nabi datang ke Madinah. Nah, Sofiyah itu adalah putri dari kepala suku Bani Nadir yang meninggal dunia ketika perang dengan Bani Quraizoh. Dipilih oleh Nabi ketika perang ini perang Khaybar. Jadi Yahudi itu dia di tempat namanya Khaybar, makanya perang Khaybar waktu itu. Nah itu Sofiyah jadi ditawan. Kan kalah tuh Yahudi, dipimpin waktu itu oleh Sayyidina Ali, menang umat Muslim, sehingga tawanan-tawanan perang dibawa. Salah satu tawanan perang itu namanya Sofiyah binti Huyai. Lalu diambil oleh Nabi menjadikan budak, jadikan hamba sahaya, jadikan amat. Lalu kata Nabi, kamu akan saya merdekakan sebagai mas kawin, kamu menikah dengan saya. Akhirnya dimerdekakan oleh Nabi, Sofiyah itu lalu dinikahi. Mas kawinnya itu dimerdekakan sehingga tidak menjadi budak lagi. Nah, pernah diceritakan Sofiyah ini nangis. Datang Nabi di situ dia lagi nangis. Kenapa nangis kalau bahasa kitanya? Ini katanya Hafsah, ini bukti ya, namanya perempuan istri Rasul tetap aja cepat ya ketika itu. Jadi Hafsah ini Sofiyah ini pernah nangis karena Aisyah dengan Hafsah ngomong begini, nahnu khairun min Sofiyah, kami ini lebih baik daripada Sofiyah. Sebab apa? Kami ini putra pamannya Rasul. Kami punya istri yang menjadi istri Rasul. Orang terpilih bapaknya Umar, bapaknya Abu Bakar. Itu kan masih sabodoyot yang Rasul di luhur nama Abu Bakar di Umar teh. Sehingga mereka yang berdua ini Aisyah dengan Hafsah itu merasa berbangga diri di hadapan Sofiyah karena Sofiyah bekas tawanan. Dan lagi ada tadinya Yahudi Bani Israel. Terus sama Nabi diginiin, nggak usah nangis, nggak usah sedih. Kamu juga orang mulia. Bapak kamu Harun, paman kamu Musa, suamimu Muhammad. Kurang apa? Gitu, cik Rasul. Kamu kan turunan Harun, berarti bapak moyang kamu Harun, Nabi Allah. Paman kamu Musa, Nabi Allah. Suami kamu Muhammad, Nabi Allah. Jadi ngapain harus guru cetar gitu. Guru ngeper itu paling masalah. Ya sudah ciri. Gitu kan ya bukti bahwa perempuan yang adatnya positif. Adatnya gitu. AWW. Sama yang pamit dengan Rasul tetap baik. Maka disebutkan kan di dalam pribadi itu Mas Nawawi, orang kalau bergaul yang banyak dengan perempuan bodoh dan pada kolong-kolong. So kakepaan sifat AWW itu rata-rata. Yang kelima namanya istri Rasul itu Maimunah bintil Haris. Dinikah Rasul pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Dinikahi oleh Rasulullah Muhrimun ketika sedang ihram di Umratul Qadha dengan ihram umrah. Sama ada jumhur, makanya ini yang mengatakan khusus juga bagi Nabi ini. Padahal kan yang lagi ihram itu nggak boleh nikah dan nggak boleh menikahkan. Jadi wali nggak boleh, jadi pengantin nggak boleh kalau lagi ihram. Tapi ini khusus buat Nabi. Si istrinya Maimunah itu ketika sedang ihram, tapi dinikah. Namanya Baroh itu banyak baiknya gitu. Kalau Nabi disebut Maimunah, jadi bukan nama aslinya. Nama aslinya itu Baroh bintul Haris. Baroh itu artinya perempuan yang banyak baiknya, banyak kebaikannya. Maimunah ini salah satu istri Rasul yang paling panjang umurnya. Bukan yang paling terakhir gitu, paling terakhir meninggalnya. Yang paling terakhir meninggal dari 9 orang itu adalah Maimunah bintul Haris. Yang ke-8, yang ke-6 Habibah binti Abi Sufyan.
atau disebut Romlah, Ummu Habibah, namanya Romlah. Orang Romlah asal kemana itu ya? Sofia jadi Encop. Encop Sofia kan ya. Bagus itu nama. Ummu Habibah namanya Romlah binti Abi Sufyan bin Harb. Abi Sufyan itu dedengkot Quraisy. Sebelum masuk Islam, dia yang jadi dedengkot Quraisy, punya putri namanya Romlah. Jadi Rasulullah itu menikahi anak penguasa Yahudi Bani Nadir namanya Sofia, menikahi kepala suku kaum Quraisy namanya Romlah. Itu strategi, bukan sekedar kata doang. Untuk dakwah. Ayo lu pernah kecekal mana buntut mah gampang. Yang penting mulutnya godang. Coba cekal buntut orang, lu udah ngecok. Jadi itu ada strateginya. Nggak sekedar nikah aja begitu. Ada pertimbangan apa-apa. Itu kan atas wahyu semua dari Allah. Nggak asal senang kawin dan lain. Hajar Mazalnya Abdullah bin Jahas punya suami namanya Abdullah bin Jahas, lalu ikut hijrah ke Habasyah. Jadi dia sudah Islam, bapaknya mah enggak, belum, dia udah hijrah dengan suaminya Abdullah bin Jahshim ke Habasyah, ke Ethiopia, hijrah pertama. Awalat hijrah kedua. Awalat Habibah melahirkan anak namanya Habibah, sehingga disebut Ummu Habibah, ibunya si Habibah kalau bahasa kita. Terus meninggal dunia, suaminya dinikah oleh Nabi. Itu pada saat itu diceritakan maharnya 400 dinar. 1 dinar itu kalau nggak salah 4 gram perak. 400 kali 4 berarti 4 kali 4 24 nih. Namun 1 gram kali perak tahu lah seberapa sih? Kemudian berapa ribu? Ada itu kan banyak yang orang yang yang suka dibalut yang koin-koin perak, koin emas ya, jeng tabungan. Nah, lumayan mereka. Jadi gede lah mas kami.